Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Tapi ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang semoga Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya insyaallah alhamdulillah kita sekarang akan membahas bab tentang satrul aurah. Satrul aurah. Nah, ini satru al-aurah. Satr itu adalah menutup. Ini apa? Menutup. Al-aurah, aurat, menutup aurat. Ya. Jadi aurat itu asal katanya adalah kotor, jijik. Jadi sesuatu yang tidak ingin dilihat itu namanya aurat. Ya. Taib, ikhwafillah. Ini yang dimaksud dengan bisatril aurah, fal maksud bisatril aurah, yang dimaksud, ini yang dimaksud ya. Bisatril aurah dengan menutup aurat. Apa yang dimaksud dengan menutup aurat? Bagaimana ketentuannya? Ini ada dua, yaitu taghtituha bihaitsu la tura basyaratuha. Taghtituha menutup aurat ya, bihaitsu la tura, di mana la tura tidak terlihat, terlihat basyaratuha, kulitnya atau warna, ya ini maksudnya warna atau kulitnya. Jadi kalau misalnya kita memakai pakaian ya, kemudian di dalamnya masih terlihat warna kulit kita atau kulit kita terlihat, maka yang demikian masih tidak masuk ke dalam kategori satrul aurah, tidak masuk ke dalam kategori menutup aurat ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang pakai baju tapi menerawang begitu ya, bukan carang itu bahasa Indonesia, bahasa Sunda carang itu ya, ya jarang gitu ya, si kulit si bajunya itu, kainnya itu tipis ya, sehingga bisa terlihat begitu, bisa terlihat kulit yang ada di dalam, maka yang demikian tidak masuk ke dalam kategori menutup aurat begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, taghtituha, menutup aurat ini bihaitsu la yasiful khilqah. Jadi atau di sini la tusafu al khilqatu ya. Jadi menutup aurat ya, itu menutup aurat tersebut ya dari arah atau dari sisi di mana ini la tusafu al khilqatu, tidak terekspos begitu ya, terekspos al-khilqah. Al-khilqah itu badan atau bentuk badan. Nah, jadi kalau misalnya seseorang pakai baju tapi ketat ya, maka yang demikian tidak masuk kategori menutup aurat dengan sempurna begitu ya. Jadi kalau ketat, apalagi mohon maaf ya perempuan ya, banyak sekarang ini pakaiannya yang ketat-ketat seperti itu tidak masuk kategori menutup aurat dengan sempurna ya. Tapi pertanyaannya, jikalau misalnya seseorang pakai pakaian yang menutup aurat tapi ketat, apakah sah? Jumhur ulama mengatakan sholatnya sah. Jumhur ulama katakan sholatnya sah ya, kecuali sebagian ulama, Al-Imam Ad-Darimi, kemudian sebagian lagi ulama-ulama Syafi'iyah juga ada sebagian, tapi sebagian kecil ya, itu mengatakan tidak sah. Akan tapi jumhur ulama termasuk Hanabilah ya, pendapat mazhab Hambali ya, mengatakan hukumnya sah, tapi dia berdosa. Begitu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi kalau seseorang dia sholat kemudian bajunya itu ketat ya, khususnya apalagi perempuan begitu ya, laki-laki juga sama, kalau misalnya dia memakai pakaian yang ketat, hukum sholatnya sah, akan tetapi dia berdosa. Begitu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ya, wallahu a'lam begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini batasan auratur rajul, aurat laki-laki. Ini laki-laki, aurat laki-laki. Aurat laki-laki adalah ma baina surrah wa rukbah. Jadi di antara surah ini pusar, di antara pusar, baruk-barukbah itu lutut. Nah, di antara pusar dan lutut. Nah,
Kalau mazhab Hambali, pusar ini dan lutut ini, bahkan jumhurnya, pusar dan lutut ini tidak masuk ke dalam aurat. Ya, tidak masuk ke dalam aurat. Tapi di bawah pusar dan di atas lutut inilah yang dimaksud dengan aurat. Jadi di antara pusar dan lutut. Akan tetapi lebih selamat, lebih aman untuk laki-laki ya tidak menampakkan pusar dan tidak menampakkan lutut. Ini adalah aurat, begitu ya. Ini khusus di dalam sholat. Jadi nanti aurat itu ada dua, aurat di dalam sholat, aurat sehari-hari. Nah, aurat sehari-hari itu laki-laki juga tertutup baiknya. Jangan mentang-mentang aurat itu adalah pusar dan lutut sehingga dia telanjang dada begitu di jalanan seperti itu. Ini ghair muadab ya, tidak muruah, tidak menjaga sopan santun sebagai seorang yang orang yang berilmu. Tidak pantas seperti itu melakukan perbuatan seperti itu. Jadi tertutup ya. Tapi kalau misalnya di dalam sholat ya, ini sahnya adalah ketika pusar dan lutut ya. Walaupun nanti di dalam sholat, jikalau seorang laki-laki terlihat dua pundaknya ya, gimana ya pundak misalkan ini ya, gimana ya, intinya dua pundaknya ini ya terlihat ya tidak tertutup, maka Hambali mengatakan tidak sah karena ada hadis yang melarang seorang laki-laki sholat dalam keadaan terlihat kedua pundaknya begitu ya. Jadi tidak boleh terlihat ya, kecuali ketika dalam keadaan ihram. Itu ihram pun kan ketika selesai sholat, ketika tawaf ya, maka ditutup dulu pundaknya minimal satu ya, ittiba begitu ya. Jadi kembali kepada ketentuan tadi, aurat laki-laki adalah di antara pusar dan lututnya. Nah, kemudian auratul mar'ah, aurat perempuan adalah jami'u jismiha auratun. Seluruh jismiha, badannya, seluruh tubuhnya aurah adalah aurat. Yajibu 'alaiha an tasturoha, wajib untuk ditutup ya. Jadi para wanita itu wajib untuk menutup aurat seluruh badan. Ma'adal wajha wal kaffain, kecuali ya al wajah, yaitu wajah, wal kaffain dan telapak tangan ya. Jadi wajah dan telapak tangan ini boleh terlihat. Ini menurut jumhur. Jumhur. Adapun menurut Hanabilah, al kaffain, dua telapak tangan tetap tidak boleh terlihat. Ini menurut mazhab Hambali. Ini min mufradatil Hanabilah, di antara pendapat yang hanya pendapat Imam Ahmad bin Hanbal saja yang mengatakan bahwa wanita dalam sholatnya wajib menutup telapak tangan. Tapi jumhur ulama, seluruh ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwasanya boleh terlihat dua telapak tangan dan wajah ya. Tapi di dalam mazhab Hambali hanya wajah saja yang boleh terlihat, telapak tangan tidak boleh terlihat begitu. Tapi jumhur ulama sekali lagi, telapak tangan boleh terlihat dengan wajah begitu ya. Ini ketika sholat, jadi seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, adapun cadar ini khilaf. Ada ulama yang mengatakan wajib ya. Ini sekali lagi di luar sholat ya. Kalau di dalam sholat justru tidak boleh pakai cadar, makruh pakai cadar. Bahkan ada yang mengatakan haram pakai cadar, kecuali di tempat yang terbuka, betul-betul terbuka begitu. Ada yang mengatakan boleh kan, tapi minimal makruh ya, tidak dianjurkan memakai cadar atau niqab begitu ya. Nah, tapi kalau di luar sholat itu adalah afdol, lebih utama pakai cadar. Kalau misalnya apalagi mohon maaf ya masih muda, kemudian cantik dan lain sebagainya, itu lebih wajib untuk, atau lebih ditekankan lagi untuk menutup aurat ya. Taib. Jadi intinya perempuan itu wajah dan telapak tangan boleh terlihat ketika di dalam sholat, itu menurut jumhur ya. Allah alam. Kemudian selanjutnya ini tadi slide tadi mohon maaf tidak ada di muqarrar lah. Ini sebagai tambahan saja tadi karena di sini tidak dibahas ya. Taib. Nah, ini yang ada di muqarrar. Asyartu tsalis, syarat yang ketiga dalam syarat sah salat adalah satrul aurah, menutup aurat. Nah, menutup aurat. Contoh ini dengan soal jawab. Jadi ini dengan soal jawab. Zaid salat bisaubin raqiqin, dengan pakaian tipis, bihaitsu yatabayyanu launul basyarah min khilalihi, di mana
yatabayyan, terlihat jelas, launul basyarah, warna kulit, min khilalihi, yang ada di dalamnya. Jadi pakaian terlihat ya warna kulitnya. Jadi pakai baju tipis, kemudian terlihat warna kulitnya. Nah, begitu. Fahal sholatu sahihatun, apakah sholatnya sah? Nah, fahal sholatu sahih, apakah sholatnya sah? Sah atau tidak? Tidak. Ya, ini tidak sah. Kenapa? Karena terlihat launul basyarah, terlihat warna kulit yang ada di dalam. Ini tidak sah ya. Tapi kalau ketat ya, tidak terlihat, nah ini sah sholatnya ya. Tapi kalau terlihat warna kulit, terlihat kulit di dalam, ini berarti belum menutup aurat ya, begitu. Pertanyaan yang kedua, soal hadis sailatun taqulu, ada seorang perempuan bertanya, sholaitu wa ana kashifah, sholaitu, aku sholat, saya sholat, kata perempuan itu, wa ana kashifah wajhi, wa ana kashifatu wajhi, sementara wajahku tersingkap. Nah, wajahku terlihat, jadi wajahnya terlihat perempuan itu. Fal sholati sahihatun, kata beliau, apakah sholatku sah? Nah, kira-kira sah atau tidak sholatnya jika seorang perempuan wajahnya terlihat, sah atau tidak? Taibiyah, sah ya. Ini sah, taibiyah, sah, karena wajah dan telapak tangan boleh terlihat ya. Taib. Yang ketiga, syalla syakhsun bilubsin wa rukbatuhu makshufatun. Seseorang sholat bilubsin, dengan sebuah pakaian, wa rukbatuhu, sementara lututnya maksyufah, tersingkap. Nah, jadi yang pertama lututnya tersingkap. Wa akhar shalla wa fakhdhuhu makshufatun. Yang lain, satu lagi, yang ada orang yang lain lagi, satu lagi ya, dia sholat, wa fakhdhuhu maksyufah, kemudian pahanya, ini paha ya, ini paha, maksyufah, tersingkap. Fal sholatuhu masahihah, apakah sholat keduanya itu sah? Nah, jadi ada orang pertama nih ya, orang pertama ini lutut tersingkap. Nah, kira-kira apakah sholatnya sah ketika dia lututnya terlihat? Nah, sah. Kenapa sah? Karena lutut adalah batasan aurat, bukan aurat itu ya, begitu menurut jumhur ulama ya, begitu ya. Nah, adapun orang yang kedua, paha yang terlihat. Nah, paha ini adalah bagian dari aurat, walaupun ada ulama yang mengatakan paha itu bukan aurat. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berjumpa dengan beberapa sahabatnya di rumahnya, dalam kelihatan aurat atau kelihatan pahanya itu dengan Abu Bakar dan Umar ya, kalau tidak salah. Kemudian datang Utsman bin Affan, lalu beliau memakai dengan sempurna, begitu, karena malu dengan Utsman. Nah, maka ada yang mengatakan ulama bahwasanya paha itu tidak termasuk aurat ya, kan, tapi jumhur katakan paha itu masuk ke dalam aurat ya. Nah, termasuk mazhab Hambali, paha itu aurat. Nah, maka jikalau misalnya seseorang tersingkap pahanya, maka apakah sholatnya sah? Nah, maka ini yang kedua, jawabannya adalah tidak sah ya. Allahu a'lam, demikian ya. Nah, ini penjelasan tadi ya, karena tidak dijelaskan oleh beliau ya, oleh Syekh Amir Bahjat ya. Di sini ada penjelasan min khilali ijabatil as'ilati salasah, dari sisi jawaban pertanyaan yang tiga tadi ya, ini maksudnya 1, ini 2, ini 3, ada 3 jawaban laka kepadamu ya. Dhabitus satri al-mushtarat ya, maka itu ada ketentuan menutup aurat yang disyaratkan. Nah, wahaddu auratil mar'ah, dan batasan aurat perempuan ya. Wahaddu auratir rajul, dan batasan aurat perempuan, batasan aurat laki-laki. Ar-rajul laki-laki. Ini sudah dibahas ya, kita tadi tambahan ya, ini penjelasannya di awal ya, tidak ada di muqarrar, saya tambahkan karena takut antum tidak terlalu memahami, sehingga saya tambahkan di slide di awalnya ya. Taib itu ikhwafillah yang semoga Allah muliakan, pembahasan tentang satrul aurah, menutup aurat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.